Surat-surat Islam dari Ende, dari Insinyur Soekarno kepada T.A. Hasan, Guru Persatuan Islam Bandung. Nomor 1, Ende, 1 Desember 1934. Assalamualaikum. Jikalau saudara-saudara memperkenankan, saya minta saudara mengasih hadiah kepada saya buku-buku yang tersebut di bawah ini. 1. Pengajaran Sholat, 1 Utusan Wahabi, 1 Al-Mukhtar, 1 Debat Talqin, 1 Al-Burhan Komplit, 1 Al-Jawahir. Kemudian daripada itu, jika saudara-saudara ada sedia, saya minta sebuah risalah yang membicarakan soal syahid. Ini buat saya bandingkan dengan alasan-alasan saya sendiri tentang hal ini. Walaupun Islam zaman sekarang menghadapi soal-soal yang beribu-ribu kali lebih benar dan lebih sulit daripada soal syahid itu, maka toh menurut keyakinan saya, salah satu kecelaan Islam zaman sekarang ini ialah pengeramatan manusia yang menghampiri kemusyrikan itu. Alasan-alasan kaum Sayyid, misalnya mereka punya brosur bukti kebenaran, saya sudah baca, tetapi tak bisa meyakinkan saya. Tersesatlah orang yang mengira bahwa Islam mengenal suatu aristokrasi Islam. Tiada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih daripada Islam. Pengeramatan manusia itu adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwanya sesuatu agama dan umat. Oleh karena pengeramatan manusia itu melanggar tauhid. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebencanaan. Sebelum dan sesudahnya, terima itu buku-buku yang saya tunggu-tunggu benar. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Wassalamualaikum, Soekarno. Nomor 2, Ende, 25 Januari 1935. Assalamualaikum. Kiriman buku-buku gratis berserta kartu pos telah saya terima dengan girang hati dan terima kasih yang tiada hingga. Saya menjadi termenung sebentar karena merasa tak selayaknya dilimpahi kebaikan hati saudara yang demikian itu. Ya Allah yang Maha Pemurah, pada hari ini semua buku dari anggitan saudara yang ada pada saya sudah habis saya baca. Saya ingin sekali membaca lain-lain buah pena saudara dan ingin pula membaca Bukhari dan Muslim yang sudah tersalin dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Saya perlu kepada Bukhari dan Muslim itu karena disitulah dihimpunkan hadis-hadis yang dinamakan sahih. Padahal saya membaca keterangan dari salah seorang pengenal Islam bangsa Inggris bahwa di Bukhari pun masih terselip hadis-hadis yang lemah. Dia pun menerangkan bahwa kemunduran Islam, kekunoan Islam, kemesuman Islam, ketahayulan orang Islam banyaknya karena hadis-hadis lemah itu yang sering lebih laku dari ayat-ayat Al-Quran. Saya kira anggapan itu adalah benar. Berapa besarkah kebencanaan yang telah datang pada umat Islam dari misalnya hadis yang mengatakan bahwa dunia bagi orang serani, akhirat bagi orang muslim, atau hadis bahwa 1 jam bertafakur adalah lebih baik daripada beribadat 1 tahun, atau hadis bahwa orang-orang mukmin harus lembek dan menurut seperti onta yang telah ditusuk hidungnya. Dan adakah Persatuan Islam sedia sambungannya Bukhari 1-2? Pengetahuan saya tentang WET masih kurang banyak. Pengetahuan WET ini saya ingin sekali perluaskan, sebab di dalam praktek sehari-hari umat Islam sama sekali dikuasai oleh WET itu, sehingga WET mendesak kepada Dien. Haraplah sampaikan saya punya komplimen kepada Tuan Natsir atas ia punya tulisan-tulisan yang memakai bahasa Belanda. Antara lain is punya inleiding di dalam Comptonhead Gebet adalah menarik hati. Wassalam dan silaturahmi, Soekarno. Nomor 3, Ende, 26 Maret 1935. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan punya kiriman pos paket telah tiba di tangan saya seminggu yang lalu. Karena terpaksa menunggu kapal, baru ini harilah saya bisa menyampaikan kepada Tuan terima kasih kami laki istri serta anak.
Biji jambu mede menjadi gayeman seisi rumah. Di Ende ada juga jambu mede, tapi varietas liar. Rasanya tak nyaman. Maklum, belum ada orang menanam varietas yang baik. Oleh karena itu, maka jambu mede itu menjadikan pesta. Saya punya mulut sendiri, tak berhenti-henti mengunyah. Buku-buku yang Tuhan kirimkan itu segera saya baca. Terutama soal jawab adalah suatu kumpulan jawahir-jawahir. Banyak yang tadinya kurang terang, kini lebih terang. Alhamdulillah. Saya belum ada Bukhari dan Muslim yang bisa baca. Betulkah belum ada Bukhari Inggris? Saya pentingkan sekali mempelajari hadis. Oleh karena menurut keyakinan saya yang sedalam-dalamnya, sebagai yang sudah saya tuliskan sedikit di dalam salah satu surat saya yang terdahulu, dunia Islam menjadi mundur oleh karena banyak orang jalankan hadis yang dhaif dan palsu. Karena hadis-hadis yang demikian itu, maka agama Islam menjadi diliputi oleh kabut-kabut kekolotan, ketahayulan, bid'ah-bid'ah, anti-rasionalisme dan lain-lain. Padahal tak ada agama yang lebih rasional dan simplistis daripada Islam. Saya ada sangkaan keras bahwa rantai tauhid yang berantai roh dan semangat Islam dan yang merantaikan pintu-pintu bab ittihad antara lain-lain ialah hasil hadis-hadis yang dhaif dan palsu itu. Kekolotan dan kekonservatifan pun dari situ datangnya. Karena itu adalah saya punya keyakinan yang dalam bahwa kita tak boleh mengasih harga yang mutlak kepada hadis. Walaupun menurut penyelidikan ia bernama sahih, human report, berita yang datang dari manusia tak bisa absolut. Absolut hanyalah kalam ilahi. Benar atau tidaknya pendapat saya ini, di dalam daftar buku saya baca Tuhan ada sedia Jawahirul Bukhari. Kalau Tuhan tiada keberatan, saya minta buku itu. Niscaya di situ banyak pengetahuan pula yang saya bisa ambil. Dan kalau Tuhan tak keberatan pula, saya minta keterangan hadis Mi'raj. Sebab saya mau membandingkan dengan saya punya pendapat sendiri dan dengan pendapat Esad Bey yang di dalam salah satu bukunya ada mengasih gambaran tentang kejadian ini. Menurut keyakinan saya, tak cukuplah orang menafsirkan Mi'raj itu dengan percaya saja, yakni dengan mengecualikan keterangan akal. Padahal keterangan yang rasionalistis di sini ada. Siapa kenal sedikit ilmu psikologi dan para psikologi, ia bisa mengasih keterangan yang rasionalistis itu. Kenapa sesuatu hal harus digaib-gaibkan kalau akal sedia menerangkannya? Saya ada keinginan pesan dari Eropa. Kalau Allah mengabulkannya, dan saya punya Mbak Yu suka membantu uang harganya, bukunya Amer Alie, The Spirit of Islam. Baikkah buku ini atau tidak, dan di mana Witzgevernya? Tans, kebaikan budi Tuhan kepada saya, hanya sayalah yang merasai betul harganya saya kembalikan kepada Tuhan. Alhamdulillah, segala puji kepadanya. Dalam pada itu kepada Tuhan 1000 kali terima kasih. Wassalamualaikum. Soekarno. Nomor 4, ND 17 Juli 1935. Assalamualaikum. Telah lama saya tak kirim surat kepada saudara. Sudahkah saudara terima saya punya surat yang akhir? Kurang lebih 2 bulan yang lalu. Kabar ND, sehat walafiat, alhamdulillah. Saya masih terus studi Islam, tetapi sayang kekurangan perpustakaan. Semua buku-buku yang ada pada saya sudah habis termakan. Maklum, kerjaan saya sehari-hari sesudah cabut-cabut rumput di kebun dan di samping mengobrol dengan anak bini buat mengembirakan mereka, ialah membaca saja. Berganti-ganti membaca buku-buku ilmu pengetahuan sosial dengan buku-buku yang mengenai Islam. Yang belakangan ini dari tangannya orang Islam sendiri di Indonesia atau di luar Indonesia, dan dari tangannya kaum ilmu pengetahuan yang bukan Islam. Di ND sendiri tak ada seorang pun yang bisa saya tanyai, karena semuanya memang kurang pengetahuan seperti biasa dan kolot bin kolot. Semuanya hanya mentaklik saja, sonder tahu sendiri apa-apa yang pokok. Ada 1-2 berpengetahuan sedikit. Di ND ada seorang sayyid yang sedikit terpelajar, tetapi tak dapat memuaskan saya karena pengetahuannya tak keluar sedikit pun dari kitab fikih. Mati hidup dengan kitab fikih itu. Das,
kolot, dependent, unfree, taklid, Quran dan api Islam seakan-akan mati, karena kitab fikih itulah yang mereka jadikan pedoman hidup, bukan kalam ilahi sendiri. Ya, kalau dipikirkan dalam-dalam, maka kitab fikih itulah yang seakan-akan ikut menjadi al-gujurah dan semangat Islam. Bisakah sebagai misal suatu masyarakat menjadi hidup, menjadi bernyawa, kalau masyarakat itu hanya dialaskan saja kepada Westbook, Van Strafrex dan Burgerlich Westbook, kepada artikel ini dan artikel itu? Masyarakat yang demikian itu akan segeralah menjadi masyarakat mati, masyarakat bangkai, masyarakat yang bukan masyarakat, sebab tandanya masyarakat ialah justru ia punya hidup, ia punya nyawa. Begitu pula, maka dunia Islam sekarang ini setengah mati, tiada roh, tiada nyawa, tiada api, karena umat Islam sama sekali tenggelam di dalam kitab fikih itu, tidak terbang seperti burung Garuda di atas udara-udaranya agama yang hidup. Nah, begitulah keadaan saya di ND, mau menambah pengetahuan tetapi kurang petunjuk, pulang balik kepada buku-buku yang ada saja, padahal buku-buku yang tertulis oleh otoritas keislaman pun masih ada yang mengandung beberapa fatsal yang belum memuaskan hati saya, kadang-kadang malahan tertolak oleh hati dan ingatan saya. Kalau di negeri ramai, tentu lebih gampang melebarkan saya punya sayap. Alhamdulillah, antara kawan-kawan saya di ND sudah banyak yang mulai luntur kekolotan dan kedumudannya. Kini mereka sudah mulai sehaluan dengan kita dan tak mau mengambing saja lagi kepada kekolotannya, ketahayulannya, kejumudutannya, kehadralmautannya, kemesumannya, kemusyrikannya, karena percaya kepada ajimat-ajimat, tangkal-tangkal, dan keramat-keramat kaum kuno. Dan mulailah terbuka hatinya buat agama yang hidup. Mereka ingin baca buku-buku persatuan Islam, tapi karena malas, mereka minta pada saya mendatangkan buku-buku itu dengan separuh harga. Saya sekarang minta keridhaan Tuhan mengirim buku-buku yang saya sebutkan di bawah ini dengan separuh harga. Haraplah Tuhan ingatkan bahwa yang mau baca buku-buku itu ialah orang-orang korban malase, dan bahwa mereka itu pengikut-pengikut baru dari haluan muda. Alangkah baiknya kalau mereka itu bisa sembuh sama sekali dari kekolotan dan kekonservatifan mereka itu. Indeh barangkali bukan masyarakat mesum sebagai sekarang. Bagi saya sendiri, saya minta kepada saudara hadiah 1-2 buku saja yang bisa menambah pengetahuan saya. Terserah kepada saudara buku apa. Terima kasih lebih dahulu dari saya dan dari kawan-kawan di ND. Sampaikanlah salam saya kepada saudara-saudara yang lain. Wassalam. Soekarno. Nomor 5, ND, 15 September 1935. Assalamualaikum. Paket pos telah kami ambil dari kantor pos. Kami di ND semua membilang banyak terima kasih atas potongan 50% yang Tuhan izinkan itu. Kawan-kawan semua bergirang dan mereka ada maksud lain kali akan memesan buku-buku lagi, insya Allah. Saya sendiri pun tak kurang-kurang berterima kasih mendapat hadiah lagi beberapa brosur. Isinya brosur Kongres Palestina itu tak mampu menangkap Central Net of Islam. Di Palestina orang tak lepas dari konvensionalisme, tak cukup kemampuan buat mengadakan perubahan yang radikal di dalam aliran yang nyata membawa Islam kepada kemunduran. Juga pemimpin kongres itu ada ruwet, orang seperti tidak tahu apa yang dirapatkan, bagaimana caranya teknik kongres, program kongres yang terang dan nyata rupanya tak ada. Orang tidak zakelik, dan saya kira di kongres itu orang terlalu meniup pantat satu sama lain, terlalu caressing at order, terlalu mekar lengker makan. Memang begitulah gambarnya dunia Islam sekarang ini. Kurang roh yang nyata, kurang tenaga yang wujud, terlalu bedak membedaki satu sama lain, terlalu membanggakan suatu negeri Islam yang ada sedikit berkemajuan. Orang Islam biasanya sudah bangga kepada Mesir dan Turki, terlalu mengutamakan pulasan-pulasan yang sebenarnya tiada tenaga. Brosur yang lain-lain sedang saya baca. Insya Allah nanti akan saya ceritakan kepada Tuan saya punya pendapat tentang brosur-brosur itu, terutama brosurnya Tuan Ade Hasni. Saya perhatikan betul. Buat sekarang ini, sesudah saya membaca
brosur Hasni itu secara sambil lalu, maka bisalah saya katakan bahwa cara pemerintahan Islam yang diterangkan di situ tidaklah memuaskan saya karena kurang up to date. Begitukah hukum kenegaraan Islam? Tuan Ade Hasni menerangkan bahwa demokrasi parlementer itu cita-cita Islam. Tetapi sudahkah demokrasi parlementer itu menyelamatkan dunia? Memang sudah satu anggapan tua bahwa demokrasi parlementer itu puncaknya ideal cara pemerintahan. Juga Moh AR di dalam ia punya tafsir Quran yang terkenal mengatakan bahwa itulah idealnya Islam. Padahal ada cara pemerintahan yang lebih sempurna lagi yang juga bisa dikatakan cocok dengan asas-asasnya Islam. Brosur almarhum H. Fakhruddin akan berfaedah pula bagi saya karena saya sendiri pun banyak bertukar pikiran dengan kaum pastor di ND. Tan tahu bahwa Pulau Flores itu ada pulau misi yang mereka sangat banggakan dan memang pantas mereka membanggakan mereka punya pekerjaan di Flores itu. Saya sendiri melihat bagaimana mereka bekerja mati-matian buat mengembangkan mereka punya agama di Flores. Saya ada respect buat mereka punya kesukaan bekerja. Kita banyak mencela misi, tapi apakah yang kita kerjakan bagi menyebarkan agama Islam dan memperkokoh agama Islam? Bahwa misi mengembangkan Rum Katolisisme itu adalah mereka punya hak yang kita tak boleh cela dan gerutui. Tapi kita, kenapa kita malas? Kenapa kita teledor? Kenapa kita tak mau bekerja? Kenapa kita tak mau giat? Kenapa misalnya di Flores tiada seorang mubalik Islam dari sesuatu perhimpunan Islam yang ternama, misalnya Muhammadiyah, buat mempropagandakan Islam di situ kepada orang kafir? Misi di dalam beberapa tahun saja bisa mengkristenkan 250.000 orang kafir di Flores. Tapi berapa orang kafir yang bisa dihela oleh Islam di Flores itu? Kalau dipikirkan, memang semua itu salah kita sendiri, bukan salah orang lain. Pantas Islam selamanya diperhinakan orang. Kejadian di Bandung yang Tuhan beritakan, sebagian saya sudah tahu, sebagian belum. Misalnya, saya belum tahu bahwa Tuhan punya anak telah dipanggil kembali ke tempat asalnya. Saya bisa menduga Tuhan punya duka cita dan saya pun semakin insaf bahwa manusia punya hidup adalah sama sekali di dalam genggaman ilahi. Ya, kita harus tetap tawakal dan haraplah Tuhan juga sampaikan saya punya ajakan tawakal itu kepada saudara-saudara yang lain-lain yang juga tertimpa kesedihan. Sampaikanlah salamku kepada semua. Wassalam, Soekarno. Nomor 6, ND 25 Oktober 1935. Assalamualaikum. Sedikit kabar yang perlu saudara ketahui. Hari Jumat malam Sabtu 11-12 Oktober yang bulan lalu, saya punya ibu mertua yang mengikuti saya ke tanah interniran telah pulang ke rahmatullah. Suatu percobaan yang berat bagi saya dan saya punya istri yang alhamdulillah kami pikul dengan tenang dan tawakal dan ikhlas kepada ilahi. Berkat bantuan Tuhan, Inggit tidak meneteskan air mata setetes pun. Begitu juga saya punya anak Ratna Juami. Moga-moga Allah senantiasa mengeraskan apa yang masih lembek pada kami orang bertiga. Yang timah menjadi besi, yang besi menjadi baja. Amin. Kesakitan ibu mertua dan wafatnya adalah menyebabkan saya belum bisa tulis surat yang panjang. Maafkanlah, sakitnya ibu mertua hanya 4 hari. Wassalam, Soekarno. Nomor 7, ND 14 Desember 1936. Assalamualaikum. Kiriman Al-Lisan telah saya terima mengucap diperbanyak terima kasih kepada saudara. Terutama nomor ekstra preslah debat takhlik adalah sangat menarik perhatian saya. Saya ada maksud insya Allah kapan-kapan akan menulis suatu artikel pemandangan atas nomor ekstra takhlik itu. Artikel yang mana nanti boleh saudara muatkan pula di dalam Al-Lisan. Sebab cocok dengan anggapan Tuhan. Soal takhlik inilah teramat maha penting bagi kita kaum Islam umumnya. Takhlik adalah salah satu sebab yang terbesar dari kemunduran Islam sekarang ini. Semenjak ada aturan takhlik, disitulah kemunduran Islam cepat sekali. Tak heran, di mana jenius dirantai, di mana akal pikiran diterungku, disitulah datang kematian. Saudara telah cukuplah keluarkan alasan-alasan dalil Al-Quran dan hadis. Saudara punya alasan-alasan itu sangat sekali meyakinkan. Tapi masih ada pula alasan-alasan lain yang menjadi vonis atas aturan takhlik itu. Alasan-alasannya tahrik, alasan-alasannya sejarah,
Alasan-alasannya histori. Bila kita melihat jalannya sejarah Islam, maka tampaklah di situ akibatnya takhlik itu sebagai satu garis ke bawah, garis decline sampai sekarang. Umumnya kita punya kiai-kiai dan kita punya ulama-ulama, tak ada sedikit pun feeling kepada sejarah. Ya, boleh saya katakan kebanyakan tak mengetahui sedikit pun dari sejarah itu. Mereka punya minat hanya menuju kepada agama khususi saja, dan dari agama khususi ini terutama sekali bagian fikih sejarah, apalagi bagian yang lebih dalam, yakni yang mempelajari kekuatan-kekuatan masyarakat yang menyebabkan kemajuannya atau kemundurannya suatu bangsa. Sejarah itu sama sekali tidak menarik mereka punya perhatian. Padahal disinilah padang penyelidikan yang maha penting. Apa sebab mundur? Apa sebab bangsa ini di zaman itu begitu? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang maha penting yang harus berputar terus-menerus di dalam kita punya ingatan kalau kita mempelajari naik turunnya sejarah itu. Tetapi bagaimana kita punya kiai-kiai dan ulama-ulama tajwid tetapi pengetahuannya tentang sejarah umumnya nihil. Paling mujur mereka hanya mengetahui takhrik Islam saja, dan ini pun terambil dari buku-buku takhrik Islam yang kuno yang tak dapat tahan ujian modern sains, yakni tak dapat tahan ujian ilmu pengetahuan modern. Padahal justru ini sejarah yang mereka abaikan, justru ini persaksian sejarah yang mereka remehkan, adalah membuktikan dengan nyata dan dasar bahwa dunia Islam adalah sangat mundur semenjak muncul ajaran takhlik, bahwa dunia Islam adalah laksana bangkai yang hidup semenjak ada anggapan bahwa pintu ijtihad sekarang termasuk tanah yang sangar, bahwa dunia Islam adalah mati jeniusnya semenjak ada anggapan bahwa mustahil ada mustahid yang bisa melebihi imam yang 4. Jadi harus mentaklid saja kepada tiap-tiap kiai atau ulama dari sesuatu nasab imam yang 4 itu. Alangkah baiknya kalau kita punya pemuka-pemuka agama melihat garis ke bawahnya sejarah semenjak ada taklid-taklidan itu, dan tidak hanya mati hidup bangun tidur dengan kitab fikih dan kitab parukunan saja. Salam kepada saudara-saudara yang lain. Wassalam. Soekarno. Kaum kolot di ND di bawah anjuran beberapa orang hadral maut belum tentram juga membicarakan halnya saya tidak bikin selamatan tahlil buat saya punya ibu mertua yang baru wafat. Mereka berkata bahwa saya tidak ada kasihan dan cinta kepada ibu mertua. Biarlah mereka tak tahu menau bahwa saya dan saya punya wen sedikitnya 5 kali satu hari memohonkan ampun bagi ibu mertua itu kepada Allah. Moga-moga ibu mertua diampuni dosanya dan diterima iman Islamnya. Moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya dan berkatnya yang ia meski sudah begitu tua toh mengikuti saya ke dalam kesunyian dunia interniran. Amin. Nomor 8, ND 22 Februari 1936. Assalamualaikum. Belum juga saya tulis artikel tentang nomor ekstra taklid sebagaimana saya janjikan karena repot mereportir sekolahnya. Saya punya anak dan karena di ND ada seorang guru pesantren dari Jakarta golongan kolot dan kebetulan juga seorang lagi golongan muda dari Banyuwangi. Sehingga walaupun mereka itu dua-duanya datang di ND buat dagang, toh saban malam bertamu di rumah saya. Sampai jauh-jauh malam mereka bersoal satu sama lain dan kadang-kadang udara ND menjadi naik temperatur hingga hampir 100 derajat. Saya tertawa saja, senang dapat melihat orang dari dunia ramai. Hanya menjaga saja jangan sampai udara itu terbakar sama sekali. Dan selamanya saya diminta menjadi hakim. Tak usah saya katakan pada Tuhan bahwa kehakiman saya itu sering membuat tercengangnya itu guru pesantren, padahal seadil-adilnya menurut hukum. Karena rupanya berhadapan dengan orang interniran politik, maka kaum muda itu bertanya bagaimanakah siasahnya supaya zaman kemegahan Islam yang dulu-dulu itu bisa dikembalikan. Saya punya jawab ada singkat. Islam harus berani mengejar zaman, bukan 100 tahun, tetapi 1000 tahun Islam ketinggalan zaman. Kalau Islam tidak cukup kemampuan buat mengejar 1000 tahun itu, niscaya ia tetap hina dan mesum. Bukan kembali kepada Islam glory yang dulu, bukan kembali kepada zaman khalifah, tetapi lari ke muka, lari mengejar zaman. Itulah satu-satunya jalan buat gilang gemilang kembali.
Kenapa? Kenapa toh kita selamanya dapat ajaran bahwa kita harus mengkopi zaman khalifah yang dulu-dulu. Sekarang toh tahun 1936 dan bukan tahun 700 atau 800 atau 900. Masyarakat toh bukan satu gerobak yang boleh kita kembalikan semau-mau kita. Masyarakat minta maju, maju ke depan, maju ke muka, maju ke tingkat yang kemudian, dan tak mau disuruh kembali. Kenapa kita mesti kembali ke zaman kebesaran Islam yang dulu-dulu, hukum syariat? Lupakah kita bahwa hukum syariat itu bukan hanya haram, makruh, sunnah, atau fardu saja? Lupakah kita bahwa masih ada juga barang mubah atau jais? Alangkah baiknya kalau umat Islam lebih ingat pula kepada apa yang mubah atau jais ini. Alangkah baiknya kalau ia ingat bahwa ia di dalam urusan dunia, di dalam urusan statementship, boleh bergias, boleh berbid'ah, boleh membuang cara-cara dulu, boleh mengambil cara-cara baru, boleh beradio, boleh berkapal udara, boleh berlistrik, boleh bermodern, boleh berhiper modern, asal tidak nyata dihukum haram atau haram oleh Allah dan Rasul. Adakah satu perjuangan yang paling berfaedah bagi umat Islam, yakni perjuangan menentang kekolotan? Kalau Islam sudah bisa berjuang mengalahkan kekolotan itu, barulah ia bisa lari secepat kilat mengejar zaman yang 1000 tahun jaraknya ke muka itu. Perjuangan menghantam ortodok ke belakang, mengejar zaman ke muka. Perjuangan inilah yang Kemal Atatürk maksudkan tatkala ia berkata bahwa Islam tidak menyuruh orang duduk termenung sehari-hari di dalam masjid memutar tasbih, tetapi Islam ialah perjuangan. Islam is progress, Islam itu kemajuan. Tindakan-tindakan ulil amri di zaman Islam glory itu tidaklah dan tidak bolehlah menjadi hukum bagi umat Islam yang tak boleh diubah atau ditambah lagi, tetapi hanyalah boleh kita pandang sebagai tingkat-tingkat perjalanannya sejarah. Bilakah kita punya penganjur-penganjur Islam mengerti falsafahnya historis degree ini, membangunkan kecintaan membunuh segala semangat kurma dan semangat sorban yang mau mengikat Islam kepada zaman kuno ratusan tahun yang lalu, kecintaan berjuang mengejar zaman, kecintaan berkias dan berbid'ah di lapangan dunia sampai ke puncak-puncaknya kemodernan, kecintaan berjuang melawan segala sesuatu yang mau menekan umat Islam ke dalam kenistaan dan kehinaan. Kabar ende sehat walafiat. Bagaimana di sini? Wassalam, Soekarno. Nomor 9, Ende 22 April 1936. Assalamualaikum. Tans, pos paket yang pertama sudah saya terima, pos paket yang kedua sudah datang pula di kantor pos, tetapi belum saya ambil karena masih ada 1-2 kawan yang belum setor uang kepada saya, padahal saya sendiri di dalam keadaan kering sebagai biasa sehingga belum bisa menalanginya. Tapi dalam tempo 3-4 hari ini niscaya kawan-kawan semua sudah setor penuh. Di dalam paket yang pertama itu ada ekstra lagi dari Tuan, yaitu biji jambu mede. Banyak terima kasih. Kami seisi rumah itu hari pesta lagi makan biji jambu mede seperti dulu. Juga saya membilang banyak terima kasih atas Tuan punya hadiah buku serta pinjaman buku. Kabar tentang berdirinya pesantren sangat sekali menggembirakan hati saya. Kalau saya boleh memajukan sedikit usul, hendaklah ditambah banyaknya pengetahuan barat yang hendak dikasihkan kepada murid-murid pesantren itu. Umumnya adalah sangat saya sesalkan bahwa kita punya Islam sekuler masih sangat sekali kurang pengetahuan modern sains. Walau yang sudah bertitel mujahid dan ulama sekalipun, banyak sekali yang masih mengecewakan pengetahuannya modern sains. Lihatlah misalnya kita punya majalah-majalah Islam, banyak sekali yang kurang kualitas, dan jangan tanya lagi bagaimana halnya kita punya kiai-kiai muda. Saya tahu Tuan punya pesantren bukan universitas, tapi alangkah baiknya kalau toh Western Science di situ ditambah banyaknya. Demi Allah, Islam Science bukan hanya pengetahuan Quran dan hadis saja. Islam Science adalah pengetahuan Quran dan hadis plus pengetahuan umum. Orang tak dapat memahami betul Quran dan hadis kalau tak berpengetahuan umum. Walau tafsir-tafsir Quran yang termasyhur dari zaman dahulu
yang orang sudah kasih titel tafsir yang keramat, seperti misal tafsir Al-Baidawi, tafsir Al-Mazari, dan seterusnya, masih bercacat sekali. Cacat-cacat yang saya maksudkan ialah misalnya, bagaimanakah orang bisa mengerti betul-betul firman Tuhan bahwa segala barang sesuatu itu dibikinnya olehnya berjodoh-jodohan. Kalau tak mengetahui biologi, tak mengetahui elektron, tak mengetahui positif dan negatif, tak mengetahui aksi dan reaksi, bagaimanakah orang bisa mengerti firman-Nya bahwa kamu melihat dan menyangka gunung-gunung itu barang keras, padahal semua itu berjalan selaku awan, dan bahwa sesungguhnya langit-langit itu asal muasalnya serupa zat yang bersatu. Lalu kami pecah-pecah dan kami jadikan segala barang yang hidup daripada air. Kalau tak mengetahui sedikit astronomi, dan bagaimanakah mengerti ayat-ayat yang meriwayatkan Iskandar Zulkarnain? Kalau tak mengerti sedikit histori dan arkeologi, lihatlah itu blunder-blunder Islam sebagai Sultan Iskandar atau Raja Fir'aun yang satu, atau Perang Badar yang membawa kematiannya ribuan manusia hingga orang berenang di lautan darah. Semuanya itu karena kurang penyelidikan historis, kurang science failing. Alangkah baiknya kalau Tuhan punya mubalek nanti bermutu tinggi, seperti Tuan M. Natsir misalnya. Saya punya keyakinan yang sedalam-dalamnya ialah bahwa Islam di sini, ya di seluruh dunia, tak akan menjadi bersinar kembali kalau kita orang Islam masih mempunyai sikap hidup secara kuno saja, yang menolak tiap-tiap kebaratan dan kemodernan. Quran dan hadis adalah kita punya weight yang tertinggi, tetapi Quran dan hadis barulah bisa menjadi pembawa kemajuan, suatu api yang menyala kalau kita baca Quran dan hadis itu dengan berdasar pengetahuan umum. Ya, justru Quran dan hadislah yang mewajibkan kita menjadi cakrawarti di lapangan segala sains dan progres, di lapangannya segala pengetahuan dan kemajuan. Kekolotan dan kekunoan dan kebodohan dan kemesuman itulah yang menjadi sebabnya ulama hijrah dulu memaksa Ibnu Sahud merombak kembali tiang radio Madinah. Kekunoan dan kebodohan dan kemesuman itulah pula yang menjadi sebabnya banyak orang tak mengerti dan tak bisa mengerti sahnya beberapa aturan baru yang diadakan oleh Kemal Atatürk atau Riza Khan Pahlavi atau Joseph Stalin. Cara kuno dan cara mesum itulah juga di atas lapangan ilmu tafsir yang menjadi sebabnya seluruh dunia barat memandang Islam itu sebagai satu agama yang anti kemajuan dan yang sesat. Tanyalah kepada itu ribuan orang Eropa yang masuk Islam di dalam abad ke-20 ini, dengan cara apa dan dari siapa mereka mendapat tahu baik dan bagusnya Islam. Dan mereka akan menjawab, bukan dari guru-guru yang hanya menyuruh muridnya beriman dan percaya saja, bukan dari mubalik-mubalik yang tarik muka angker dan hanya tahu putarnya tasbih saja, tetapi dari mubalik yang memakai cara penerangan yang masuk akal karena berpengetahuan umum. Mereka masuk Islam karena mubalik-mubalik yang menghela mereka itu ialah mubalik-mubalik modern dan saintifik, dan bukan mubalik ala hadral maut atau ala kiai bersorban. Percayalah bahwa bila Islam dipropagandakan dengan cara yang masuk akal dan up to date, seluruh dunia akan sadar kepada kebenaran Islam itu. Saya sendiri sebagai seorang terpelajar barulah mendapat lebih baik penghargaan kepada Islam sesudah saya mendapat membaca buku-buku Islam yang modern dan saintifik. Apa sebab umumnya kaum terpelajar Indonesia tak senang Islam? Sebagian besar ialah karena Islam tak mau membarengi zaman, dan karena salahnya orang-orang yang mempropagandakan Islam. Mereka kolot, mereka ortodok, mereka anti pengetahuan dan memang tidak berpengetahuan, tahayul, jumud, dan menyuruh orang bertakhlik saja, menyuruh orang percaya saja, mesum mbahnya mesum. Kita ini kaum anti-takhlikisme. Bagi saya, anti-takhlikisme itu berarti bukan saja kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetapi kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan mengendarai kendaraannya pengetahuan umum. Tuan Hasan, maafkanlah saya punya obrolan ini. Benar satu obrolan, tapi satu obrolan yang keluar dari sedalam-dalamnya saya punya kalbu. Moga-moga Tuhan suka perhatiannya berhubung dengan Tuhan punya pesantren. Hiduplah Tuhan punya pesantren itu. Wassalam, Soekarno. Nomor 10.
ND 12 Juni 1936. Assalamualaikum. Saudara punya kartu pos sudah saya terima dengan girang. Syukur kepada Allah Ta'ala, saya punya usul Tuhan terima. Buat mengganjel saya punya rumah tangga yang kini kesempitan. Saya punya understand dikurangi. Padahal tadinya pun sudah sesak sekali buat membelanjai segala saya punya keperluan. Maka saya sekarang lagi asik mengerjakan terjemahan sebuah buku Inggris yang mentahrikan Ibnu Sa'ud. Bukan main hebatnya ini biografi. Saya jarang menjumpai biografi yang begitu menarik hati. Tebalnya buku Inggris itu, formatnya Tuan punya al-lisan, adalah 300 muka. Terjemahan Indonesia akan jadi 400 muka. Saya minta saudara tolong carikan orang yang mau beli kopi itu, atau barangkali saudara sendiri ada uang buat membelinya. Tolonglah melonggarkan saya punya rumah tangga yang disempitkan korting itu. Bagi saya pribadi, buku ini bukan saja satu ikhtiar ekonomi, tetapi adalah pula satu pengakuan, satu confession. Ia adalah menggambarkan kebesaran Ibnu Sa'ud dan Wahabisme begitu rupa, mengkobar-kobarkan elemen aural, perbuatan begitu rupa, hingga banyak kaum tafakur dan kaum pengeramat Husain CS akan kehilangan akal nanti sama sekali. Dengan menyalin ini buku adalah satu convention bagi saya bahwa saya walaupun tidak memufakati semua sistem Saudisme yang masih banyak feodal itu, toh menghormati dan kagum kepada pribadi itu laki-laki. The Great Teacher Muhammad. Selagi menggoyangkan saya punya pena menerjemahkan biografi ini, ikutlah saya punya jiwa bergetar karena kagum kepada pribadinya orang yang menggambarkan. Mudah-mudahan saya mendapat taufik menyelesaikan terjemahan ini dengan cara yang bagus dan tak kecewa. Dan mudah-mudahan nanti ini buku dibaca oleh banyak orang Indonesia agar bisa mendapat inspiration daripadanya. Sebab sesungguhnya ini buku adalah penuh dengan inspirasi bagi kita punya bangsa yang begitu muram dan kelam hati, inspirasi bagi kaum muslim yang belum mengerti betul-betul artinya perkataan sunnah Nabi, yang mengira bahwa sunnah Nabi SAW itu hanya makan kurma di bulan puasa dan celak mata dan surban saja. Saudara, tolonglah, terima kasih lahir batin dunia akhirat. Wassalam. Soekarno. Nomor 11 ND 18 Agustus 1936. Assalamualaikum. Surat Tuan sudah saya terima. Terima kasih atas Tuan punya kecapean mencarikan penerbit buku saya ke sana ke sini. Moga-moga lekas dapat. Sayang kalau manuskrip yang begitu tebal, tinggal manuskrip saja. Tentang Tuan punya usul menulis buku yang lebih tipis, brosur saya akur. Memang brosur itu amat perlu. Tapi sebenarnya saya ingin menyudahi satu buku lagi yang juga kurang lebih 400 muka tebalnya, yang rancangannya sekarang sudah selesai pula di dalam saya punya otak. Rakyat Indonesia, terutama sekali kaum intelijensia, sudah mulai banyak yang senang membaca buku-buku bahasa sendiri yang matang. Ini alamat baik, sebab perpustakaan Indonesia buat 95% hanya buku-buku tipis saja, hanya brosur-brosur saja. Tak sedikit gembira saya waktu saya menerima buku bahasa Indonesia Islam di tanah Cina. Buku ini adalah salah satu buku yang matang. Alangkah baiknya kalau lebih banyak buku-buku semacam ini di perpustakaan kita. Barangkali nanti kita punya intelijensia tidak senantiasa terpaksa mencari makanan roh dari buku-buku asing saja. Ini tidak berarti bahwa saya tak mufakat orang baca buku asing. Tidak, semua buku ada faedahnya. Makin banyak baca buku, makin baik. Walaupun buku bahasa Hottentot pun baik kita baca. Tapi janganlah perpustakaan kita sendiri berisi nihil sebagai keadaan sekarang ini. Tuan kata buku tipis lebih murah harganya, tapi bagi kaum intelijensia dan kaum yang sedikit mampu tidaklah menjadi halangan harga buku tebal itu. Toh kaum intelijensia juga mengeluarkan banyak uang bagi buku asing. Toh kita punya kaum mampu juga banyak mengeluarkan uang buat pakaian, buat bioskop, atau buat kesenangan lain-lain. Sebenarnya harga sesuatu buku tidak menjadi ukuran laku tidaknya buku itu nanti. Yang menjadi ukuran ialah kandungan buku itu, isi buku itu, digemari orang atau tidak. Bagi Marhen, ya memang zaman sekarang ini adalah zaman berat. Tapi tiada keberatan kalau buku-buku tebal itu dijadikan penerbitan untuk rakyat atau dipecah menjadi 4-5 jilid.
sehingga meringankan harga bagi marhen. Sebenarnya kurang baik memecah buku menjadi jilid-jilid yang kecil, tapi toh dalam pada saya menganjurkan penerbitan lebih banyak buku yang tebal. Saya akui pula kefaedahan brosur sebagai alat propaganda. Brosur adalah sangat perlu. Insya Allah saya akan tulis brosur tentang paham jais di dalam hal keduniawian. Di dalam salah satu surat saya yang terdahulu, saya sudah sedikit singgung perihal ini. Kita punya peri kehidupan Islam, kita punya ingatan-ingatan Islam, kita punya ideologi Islam. Sangatlah terkurung oleh keinginan mengkopi 100% segala keadaan-keadaan dan cara-cara dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekhalifahan yang besar. Kita tidak ingat bahwa masyarakat itu adalah barang yang tidak diam, tidak tetap, tidak mati, tetapi hidup mengalir, berubah senantiasa, maju, berevolusi, dinamis. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menjaiskan urusan dunia, menyerahkan kepada kita sendiri perihal urusan dunia, membenarkan segala urusan dunia yang baik dan yang tidak haram atau makruh. Kita royal sekali dengan perkataan kafir, kita gemar sekali mencap segala barang yang baru dengan cap kafir. Pengetahuan barat kafir, radio kedokteran kafir, pantolan dan dasi dan topi kafir, sendok dan garpu dan kursi kafir, tulisan Latin kafir. Ya, pergaulan dengan bangsa yang bukan Islam pun kafir. Padahal apa-apa yang kita namakan Islam bukan roh Islam yang berkobar-kobar, bukan api Islam yang menyala-nyala, bukan amal Islam yang mengagumkan, tetapi dupa dan kurma dan jubah dan celak mata. Siapa yang mukanya angker, siapa yang tangannya bau kemenyan, siapa yang matanya dicelak dan jubahnya panjang dan menggenggam tasbih yang selalu berputar, dialah yang kita namakan Islam. Astagfirullah, inikah Islam? Inikah agama Allah? Ini yang mengkafirkan pengetahuan dan kecerdasan, mengkafirkan radio dan listrik, mengkafirkan kemodernan dan keabtuditan, yang mau tinggal mesum saja, tinggal kuno saja, yang terbelakang saja, tidak naik onta dan makan sonder sendok saja, seperti zaman Nabi dan khalifahnya, yang menjadi marah dan murka kalau mendengar kabar tentang diadakannya aturan-aturan baru di Turki atau Iran atau Mesir dan lain-lain negeri Islam di tanah barat. Islam is progress, Islam itu kemajuan. Begitulah telah saya tuliskan di dalam salah satu surat saya yang terdahulu. Kemajuan karena fardu, kemajuan karena sunnah, tetapi juga kemajuan karena diluaskan dan dilapangkan oleh aturan jais atau mubah yang lebarnya melampaui batas-batas zaman. Islam is progress. Progress berarti barang baru yang lebih sempurna, yang lebih tinggi tingkatnya daripada barang yang terdahulu. Progress berarti pembikinan baru, creation baru, bukan mengulangi barang yang dulu, bukan mengkopi barang yang lama. Di dalam politik Islam pun orang tidak boleh mengkopi barang yang lama, tidak boleh mau mengulangi zamannya khalifah-khalifah yang besar. Kenapa toh orang-orang politik Islam di sini selamanya menganjurkan politik sistem seperti di zamannya khalifah-khalifah yang besar itu? Tidakkah di dalam langkahnya zaman yang lebih dari 1000 tahun itu peri kemanusiaan mendapatkan sistem-sistem baru yang lebih sempurna, lebih bijaksana, lebih tinggi tingkatnya daripada dulu? Tidakkah zaman sendiri menjelmakan sistem-sistem baru yang cocok dengan keperluannya, cocok dengan keperluan zaman itu sendiri? Apinya zaman khalifah-khalifah yang besar itu, lupakah kita bahwa api itu bukan mereka yang menemukan, bukan mereka yang menganggitkan, bukan mereka yang mengarangkan, bahwa mereka menyutat saja api itu barang yang juga kita di zaman sekarang mempunyainya, yakni dari kalam Allah dan sunnah Rasul. Tetapi apa yang kita cutat dari kalam Allah dan sunnah Rasul itu bukan apinya, bukan nyalanya, bukan flawnnya, tetapi abunya, debunya, asbesnya,
abunya yang berupa celak mata dan sorban, abunya yang mencintai kemenyan dan tunggangan onta, abunya yang bersifat Islam mulut dan Islam ibadat, zonder takwa, abunya yang cuma baca Al-Fatihah dan tahlil saja, tetapi bukan apinya yang menyala-nyala dari ujung zaman yang satu ke ujung zaman yang lain. Tahrik Islam kita baca, tetapi kitab-kitab tahrik itu tidak mampu menunjukkan dynamical law of progress yang menjadi nyawanya dan tenaganya zaman-zaman yang digambarkan. Tidak bisa mengasih falsafahnya sejarah dan hanyalah habis-habisan kata, memuluk-mulukkan dan mengeramat-ramatkan pahlawan-pahlawannya saja. Kitab-kitab tahrik ada begitu. Betapakah umat Islam umumnya, betapakah si Dullah dan si Ahmad, betapakah si Minah dan si Maryam, betapakah si Dullah dan Ahmad dan Minah dan Maryam itu. Kalau mereka malahan lagi hari-hari dan tahun-tahun dicekoki paham-paham kuno dan kolot, tahayul dan mesum, anti kemajuan dan anti kemodernan, hadral mautisme yang jumud maha jumud. Sesungguhnya Tuan Hasan, sudah lama waktunya kita wajib memberantas paham-paham yang mengkafirkan segala kemajuan dan kecerdasan itu, membelenggu segala nafsu kemajuan dengan belenggunya ini haram, ini makruh, padahal jais atau mubah semata-mata. Insya Allah dalam 2-3 bulan brosur itu selesai. Wassalam, Soekarno. Nomor 12, ND 17 Oktober 1936. Assalamualaikum. 2 surat yang akhir sudah saya terima. Baru ini hari ada kapal ke Jawa Barat membalas kedua surat itu. Itulah sebabnya balasan ini ada terlambat. Tuan tanya, apakah Tuan boleh mencetak saya punya surat-surat kepada Tuan itu? Sudah tentu boleh, Tuan. Saya tidak ada keberatan apa-apa atas percetakan itu, dan malahan barangkali ada baiknya orang mengetahui surat-surat itu. Sebab di dalam surat-surat itu adalah saya teteskan sebagian dari saya punya batin, saya punya nyawa, saya punya jiwa. Di dalam surat-surat itu adalah tergurat sebagian garis perubahan saya punya jiwa. Dari jiwa Islamnya hanya raba-raba saja, menjadi jiwa yang Islamnya yakin. Dari jiwa yang mengetahui adanya Tuhan, tetapi belum mengenal Tuhan, menjadi jiwa yang sehari-hari berhadapan dengan Dia. Dari jiwa yang banyak falsafah ketuhanan, tetapi belum mengamalkan ketuhanannya, menjadi jiwa sehari-hari menyembah kepadanya. Saya wajib berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan perbaikan saya punya jiwa yang demikian itu, dan kepada semua orang, antaranya tidak sedikit kepada Tuan yang membantu kepada perbaikan itu. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah dan kepada manusia itulah saya meluluskan permintaan Tuan akan mengumumkan saya punya surat-surat itu. Beberapa waktu yang lalu adalah orang menulis satu intervilet di dalam surat kabar pemandangan bahwa saya sekarang gemar Islam. Banyak orang yang heran membaca kabar itu. Begitulah katanya salah seorang teman dari Jawa yang menulis sepucuk surat selamat kepada saya berhubung dengan intervilet itu. Entoh, bagi siapa yang mengenal saya betul-betul dan tidak hanya overflagging saja, bagi siapa yang mengetahui seluk-beluknya saya punya jiwa sejak dari umur 18 tahun, bagi siapa yang pernah menyelami samudranya saya punya nyawa sampai ke bagian-bagian yang paling dalam, bagi dia bukanlah barang yang mengherankan lagi bahwa saya sekarang gemar Islam. Bukankah satu alamat bahwasanya saya dulu anggota Sarekat Islam dan kemudian juga anggota Partai Sarekat Islam dan kemudian pula meninggalkan Partai Sarekat Islam itu hanya karena tak mufakat 100% dengan partai itu dan bukan karena benci kepada Islam. Bukankah satu alamat bahwa saya di dalam kurungan penjara Sukamiskin yang pertama kali ada membuat banyak studi dari Islam itu, hingga semua pres putih menjadi curiga dan sengit-sengit, dan Java Bode membuat gambar sindiran lucu yang sampai sekarang saya simpan di saya punya album. Bukankah satu alamat akhirnya bahwa kebanyakan saya punya ucapan-ucapan dulu itu menunjukkan satu dasar mistik, satu dasar ketuhanan yang
betul belum terbentuk nyata ke dalam sesuatu agama, tetapi toh sudah nyata menunjuk ke jurusan itu. Dan bila mana saya dulu kadang-kadang mengeluarkan ucapan-ucapan yang membangunkan kesan anti-Islam, bila mana saya dulu kadang-kadang bertengkar dengan sesuatu pihak Islam di atas sesuatu masalah masyarakat Islam, maka itu bukan karena menentang Islam sebagai Islam, bukan karena anti-Islam agama, bukan karena anti-Islam ansih, tetapi hanyalah karena tidak senang melihat keadaan-keadaan di kalangan umat Islam yang membangunkan amarah dan kejengkelan saya. Dan sekarang pun Tuan Hasan, sekarang pun yang saya berkat pertolongan Allah dan pertolongan Tuhan dan pertolongan orang-orang lain sudah lebih bulat dan lebih yakin keislaman saya itu. Sekarang pun hati saya malahan menjadi lebih luka dan gegetun kalau saya melihat keadaan-keadaan di kalangan umat Islam yang seakan-akan menentang Allah dan menentang Rasul itu. Lebih luka dan lebih gegetun kalau saya melihat kejumudan dan kekunoan guru-guru dan kiai-kiai Islam. Lebih luka dan lebih gegetun kalau melihat mereka mengokoh-ngokohkan takhlikisme dan hadralmautisme. Lebih luka dan lebih gegetun kalau melihat dilancang-lancangnya dan dimain-mainkannya poligami. Lebih luka dan lebih gegetun kalau melihat degradation Islam menjadi agama celak dan menjadi agama sorban. Lebih luka dan lebih gegetun kalau melihat kenistaan umum dan kehinaan umum yang seakan-akan menjadi paten dunia Islam. Tuan Hasan, sekarang pun barangkali kaum kolot sudah sedia dengan putusan kehakiman yang menyatakan saya anti-Islam, mau mengadakan agama baru, murtad dari ahli sunnah wal jamaah, cariji dan khodiamni, dan macam-macam sebutan bagi yang kocak-kocak dan segar-segar. Biar zaman nanti yang membuktikan bahwa kaum muda tulus dan ikhlas mengabdi kepada kebenaran, tulus dan ikhlas mengabdi kepada Tuhan. Zaman nanti akan membawa persaksian bahwa kita punya ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan bukan niat mengadakan agama baru, bukan buat merubah hukum-hukumnya Allah dan Rasul, tetapi justru buat mengembalikan agama yang asli dan mengindahkan hukum-hukumnya Allah dan Rasul. Belum pernah di sejarah dunia ada tertulis bahwa sesuatu reform movement tidak mendapat perlawanan dari kaum yang jumud. Belum pernah sejarah dunia itu menyaksikan bahwa sesuatu pergerakan yang mau membongkar adat-adat salah dan ideologi-ideologi salah yang telah berwindu-windu dan berabad-abad bersulur dan berakar pada sesuatu rakyat tidak membangunkan reaksi hebat dari pihak jumud yang membela adat-adat ideologi-ideologi itu. Silakan kaum muda bekerja terus, tapi dalam pada kaum muda bekerja terus itu haruslah mereka menjaga jangan sampai mereka mengadakan perpecahan dan permusuhan satu sama lain di kalangan umat Islam. Jangan sampai mereka melanggar perintah Allah akan berpegang pada agama Allah dan jangan bercerai-berai, dan jangan sampai mereka menggenuki umat sendiri lupa kepada umat yang lebih besar. Inilah memang kesukarannya kerja yang harus diselesaikan oleh kaum muda itu, memberantas adat-adat salah dan ideologi-ideologi salah, tapi tidak bermusuhan dengan kaum yang karena belum tahu membela kepada adat-adat salah dan ideologi-ideologi salah itu, menawarkan adat-adat benar dan ideologi-ideologi zonder memusuhi orang-orang yang karena belum tahu, belum mau membeli adat-adat benar dan ideologi-ideologi benar itu, mengoperasi tubuhnya Islam dari bisul-bisulnya menjadi potongan-potongan yang membinasakan keselamatan tubuh itu sama sekali. Renanse pedagogi mendidik supaya bangun kembali itulah yang harus dikerjakan oleh kaum muda, itulah yang harus mereka sistemkan dan bukan separatisme dan perang saudara. Walaupun kaum jumud mengajak kepada separatisme dan perang saudara, bahagialah kaum muda yang dikasih kesempatan oleh Tuhan buat mengerjakan renaissance pedagogi. Bahagialah kaum muda yang ditakdirkan oleh Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan renaissance pedagogi itu. Sampaikanlah saya punya salam kepada mereka semua. Sampaikanlah saya punya pembantuan doa kepada mereka semua. Kepada Tuhan sendiri, salam dan pembantuan doa itu saya bubuhi ucapan terima kasih atas Tuhan punya pertolongan-pertolongan pribadi kepada saya lahir dan batin. Wassalam, Soekarno.